Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sama pensiunan Kuku Kaping yang saya cintai dan saya banggakan. Saya merasa perlu untuk kembali membuat video ini terkait ada hal yang baru. Kemarin saya mendapat tembusan yaitu surat dari pengurus dana pensiun kepada pihak yang berhutang. Ini pemilik PT SMS. Suratnya tegas mempertanyakan karena di putusan pengadilan sudah disebutkan bahwa beliau menyerahkan aset. Nah, asetnya itu sekarang mana, di mana? Itu menjadi tanggung jawab dia untuk diserahkan kepada tempat beliau berhutang. Karena penyerahan aset itulah mereka tidak dihukum atau dinyatakan bahwa ini hanya perdata saja. Jadi itu suratnya tegas. Nah, saya perlu mengungkap beberapa hal ya terkait. Alhamdulillah setelah saya share di grup ya, jadi dinamika baru lagi. Jadi dinamika yang dimana saya perlu memperjelas beberapa dan menghimbau beberapa hal. Yang pertama, kita harus kompak. Jadi saya tidak ingin mendikotomikan, memisahkan antara saya dan Pak Bowo. Ya, itu jangan dipertentangkan. Ya. Pak Bowo itu baik-baik aja dengan saya. Kemarin sebelum biasa dia mengundang saya dan beberapa teman yang lain. Nah, sekarang ini saya saya masih berutang karena berjanji teman-teman yang kemarin diundang itu Pak Bowo mengundang supaya mendeliver apa yang sedang direncanakan dan setelah dibuat oleh Pak Bowo kepada teman-teman yang lain. Ya, nah, saya belum tepat. Sekarang waktunya saya mendeliver ini. Jadi teman-teman ya, apa yang diperjuangkan Pak Bowo itu sangat bagus ya. Dan beliau dengan dasar-dasar yang kuat. Ya, dengan dasar-dasar kuat meminta pengembalian manfaat pensiun kepada pupuk Kaltim, kepada pendiri. Ya, ini masih menjadi tanggung jawab pendiri. Dasarnya adalah surat Menteri BUMN 4214 itu. Ya. Menurut beliau, surat itu menegaskan bahwa bagi BUMN yang berkemampuan, artinya mengalami keuntungan dan sebagainya, tolonglah bantu masalah Jiwasraya ini, restrukturisasi Jiwasraya ini. Ini artinya tolong top up. Nah, bagi yang BUMN tidak mampu, ya, seperti Garuda, nanti akan dicari tambahan dari APBN, ya, tambahan penyertaan langsung, ya, penanaman modal langsung lagi untuk menambah itu. Itu menurut Pak Bowo itu, dan itu legalnya juga benar, bisa dibenarkan. Dan mari kita sama-sama mendukung itu, dan saya juga mendukung itu, gitu ya. Karena keperluannya untuk memulihkan ini besar sekali. Ya. Menurut perhitungan Jiwasraya yang dulu, Jiwasraya itu pernah meminta pendiri untuk nombori top up supaya terjadi pemulihan manfaat pensiun itu nilainya 600 untuk pupuk Kaltim ya, 675 miliar. Nilai yang sangat besar. Tetapi bisa jadi ini digelembungkan. Asumsi-asumsinya dibuat dengan rupa sehingga ketika dihitung lagi oleh aktuaris yang lain jauh di bawah itu yang diperlukan. Jadi kita dorong, kita dukung. Ya memang tantangannya berat ya. Pak Bowo ketua P3KP, Pak Bowo mantan pejabat. Ya tanggung jawabnya tentu saja berat, dan Pak Bowo melakukan ini dengan serius, ya, dengan serius. Dia tunjukkan ini semua data-data berkas-berkasnya banyak sekali. Ya. Jadi itu perlu saya sampaikan. Dan apa yang saya lakukan tidak menentang dan tidak bertentangan dengan apa yang diperjuangkan Pak Bowo. Sebaliknya,
kita bagi-bagi tugas, meringankan nantinya. Ya. Jadi kalau saya dan teman-teman berhasil pertama mengambil aset-aset yang masih di luar ya, yang dijanjikan oleh pihak ketiga maupun yang disita oleh Kejaksaan Agung, kemudian kita juga upaya untuk meyakinkan sendiri bahwa itu sebaiknya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pensiunan ya, terkait jiwasraya maupun tidak. Ya. Nah itu akan meringankan Pak Bowo sendiri dan sendiri. Barangkali katakanlah kebutuhannya 400 miliar, dari hasil-hasil ini semua terkumpul 200 miliar misalnya, kan tinggal 200 miliar dan dimintakan ke pendiri. Meminta ke pendiri tantangannya berat karena harus minta persetujuan pemegang saham, kemudian juga ada laporan jam daton yang tidak mendukung. Ini tantangannya berat. Tapi seberapapun ya kita harus melangkah ya. Harus melangkah. Nah, apa yang saya usulkan sesuatu yang lebih mudah, sesuatu yang karena di internal kita saja. Saya ingin meng-refresh kembali terkait 11 item temuan OJK itu. Nah, saya perlu sampaikan juga bahwa saya ditanya KPK tentang ini dan saya dilematis untuk menjawab. Ya. Kalau saya jawab 11 item itu menjadi milik PKT, ada kemungkinan KPK akan mengobrak-abrik setelah ini dan kita akan rugi semua. Makanya saya cegah itu, Pak. Kemungkinan itu, gitu ya. Jadi kita harus meyakinkan sendiri bahwa ini bukan asetnya PKT. Ini adalah aset Dapen dan untuk pensiunan. Itu diatur undang-undang. Nah, posisi sekarang aset itu sudah dikeluarkan dari aset Dapen, aset lain-lain Dapen. Terus dicatat sebagai extra accountable di luar pembukuan. Ya nggak apa-apa, karena bisa jadi dia malah fleksibel untuk menyelesaikan masalah kita. Itu dalam pikiran saya, kita ambil positifnya seperti itu. Karena aset itu masih dikelola administrasinya oleh Dapen, tetapi sebagai extra accountable di luar pembukuan. Jadi 11 item itu termasuk kondotel Menteng Park, PUB, Tanah Jogja, dan sebagainya itu semuanya ada 11, termasuk saham-saham itu, saham BACK, saham SCGP, dan kondotel di Bali. Ya. Itu sudah dikeluarkan dari aset lain-lain PKT dan dicatat sebagai extra accountable. Jadi sebetulnya apa yang saya sarankan itu solusi bagi semuanya. Solusi supaya KPK tidak melakukan penyelidikan, ini bukan asetnya PKT. Kalau itu aset PKT, maka KPK akan mendesak itu dimasukkan ke pembukuan PKT, dan itu melanggar undang-undang. Undang-undang Dapen tidak boleh aset Dapen masuk ke aset apapun yang terjadi. Meskipun sudah digantikan 500 miliar kemarin itu, tidak bisa aset Dapen berpindah ke aset sendiri. Itu diatur oleh undang-undang. Ya, terus untuk apa? Paling tinggi adalah untuk membayar iuran yang karyawan aktif. Itu yang paling tinggi. Tapi untuk menyelesaikan masalah di Dapen bisa nggak? Ya sangat bisa. Yang penting itu untuk pensiunan, untuk peserta pensiun. Nah ini yang belum begitu dipahami oleh Pak Komar ya. Ini saya mencoba memahami dan saya berdiskusi dengan OJK dan OJK membenarkan itu dan WA-nya sudah saya kirim ke Pak Komar. Ya. Jadi tidak ada salahnya kalau ini dipakai untuk menyelesaikan permasalahan di dana pensiun dan didorong itu justru itu. Ya, ketua pengawas dana pensiun itu juga menyatakan itu ketika ketemu kami di fraksi PDIP ya, kami mengeluarkan soal jiwasraya ini. Itu masih tanggung jawab. Jadi itu kemudian
menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, aset itu yang sekarang disurati Capek itu benar-benar ada apa enggak? Saya terus terang nggak tahu, tapi itu ada di pengadilan. Putusan pengadilan menyebut itu lengkap, apa namanya itu, lokasinya, pemiliknya siapa, nilainya berapa, itu ada di putusan pengadilan. Kalau itu terjadi ternyata tidak ada, itu kan pidana berarti, ya, bisa masuk ranah pidana. Jadi itu yang kedua, tentang 11 item aset itu. Terus ada pertanyaan, itu menyelesaikan jiwasraya saja atau juga bisa memberi manfaat bagi yang non jiwasraya? Saya katakan ya semua, termasuk yang non jiwasraya, karena ini hak kita sebagai peserta. Bagi yang terkena masalah jiwasraya menjadi penyelesaian. Bagi yang tidak membeli anuitas jiwasraya itu merupakan hak, ya, merupakan hak. Nah, nanti kita kompromikan lah, ya, seberapa perbandingannya, katakanlah gitu. Tetap itu saja kita prioritaskan bagi yang punya masalah, gitu, ya. Punya masalah. Nah, itu yang ketiga. Jadi secara aturan, ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan lagi, terus langkah konkret apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang perlu kita sama-sama sepakati, ya. Sama-sama sepakati. Tentu saja yang pertama ya kita akan melacak terus surat itu, bagaimana follow up-nya. Itu yang saya bisa membantu untuk melacak, atau barangkali di sini kan juga ada pengurus Dapen, ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Yang jelas baru kemarin suratnya, tentu kita tidak bisa tergesa-gesa menanyakan, ya. Kasih waktu dulu lah, seminggu, 2 minggu, nanti bisa ditanyakan lagi. Kemudian kalau bentuk dukungan seperti apa yang perlu diberikan, yang bisa diberikan, nantilah kita bahas itu strateginya seperti apa. Saya kira akan bahas banyak cara-cara yang bisa kita lakukan, insya Allah. Mari kita dukung pengurus, pertama simpulannya kita kompak, pengurus Dapen, peserta dan P3KT, dan mungkin saya sebagai penggagas kelompok peserta, itu jadi anggotanya ini, ya harus kompak, sama mindset dan visi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.